Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph langsung dari Labuan Bajo, Flores. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Siapa yang sudah pergi ke Labuan Bajo? Saya yakin bagi Anda yang sudah pernah pergi ke Labuan Bajo, ke Tanah Flores, pasti kita sepakat bahwa alamnya sungguh sangat indah. Nggak ada yang ngalahin. Jadi kemarin saya sudah pergi ke daerah gunung, ke daerah bukit, ke danau untuk pelayanan-pelayanan berbagi sembako atau baksos, bakti sosial. Itu alamnya sungguh luar biasa indah. Nah, hari ini saya diajak punya kesempatan untuk menikmati laut di atas kapal. Itu juga sangat indah luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang saya sedang ada di sebuah kapal kecil. Apakah Anda tahu bahwa yang namanya keluarga juga disebut sebagai bahtera atau perahu? Gereja juga sering kali disebut sebagai bahtera atau perahu. Nah, apakah Anda tahu bahwa bagian paling penting dari sebuah perahu adalah di bagian kemudi, di mana kemudi itu harus dikuasai oleh seorang nahkoda. Mengapa kemudi atau nahkoda menjadi bagian paling penting dalam sebuah perahu mau berjalan kemana? Sebab lautan begitu luasnya sejauh mata memandang, seolah-olah sama saja. Kalau kita nggak punya orang yang mengerti kemana perahu harus berjalan, kita menjadi lelah, bisa tersasar, bisa kena batu karang, bisa terhempas oleh gelombang, bisa terkena angin taufan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan-bacaan Injil, seringkali kita mendengar bagaimana para murid di dalam sebuah perahu, Tuhan Yesus juga ada di situ, namun para murid terpaksa harus berjuang karena angin sakal yang begitu besar. Mereka ketakutan, mereka putus asa, mereka cemas, sudah mendayung, sudah berusaha, sudah berjuang, tetapi perahunya terlalu oleng karena badainya terlalu besar. Mereka lupa ada Tuhan Yesus di dalam perahu. Yesuslah nahkoda dalam kehidupan rumah tangga kita semua. Nah, saudara-saudaraku terkasih, bagi keluarga-keluarga Kristiani, Yesus hadir di dalamnya. Tetapi apakah kehadiran Yesus bisa dirasakan oleh setiap anggota keluarga kita? Ini menjadi penting, saudara-saudara. Jadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda. Artinya apa? Petunjuk arah yang mengarahkan untuk kita melewati. Kadang-kadang kita melewati lautan teduh seperti ini. Indah, bisa dinikmati, adem, damai, sentausa. Tapi ada kalanya kita harus melewati yang namanya badai. Ada yang namanya kita harus berbelok menjauhi batu karang. Kita harus bisa menepi di sebuah pelabuhan untuk beristirahat sejenak. Semua itu dikemudikan oleh nahkoda. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah nahkoda yang mengarahkan, yang menguasai kapal kita menjadi sangat penting. Kita harus tahu dong siapa nahkoda yang ada di atas kapal kita, bagaimana dia, kita harus apa. Nah, maka dari itu saudara-saudara, pentingnya membaca kitab suci, pentingnya membaca firman Tuhan, pentingnya doa, pentingnya menjaga relasi dengan Tuhan kita, supaya kita tahu peringatan-peringatan Tuhan buat kita. Ini ke depan ini akan ada badai misalnya, kita bisa siap-siap. Jangan kita nggak pernah dengar suara si nahkoda, lalu tiba-tiba badai, kita bingung, kita takut, kita tidak siap. Nah, maka dari itu penting untuk menjaga relasi, komunikasi, mengenal sang nahkoda dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan buat kita? Untuk apa sih, Romo? Supaya kita bisa melakukan sesuatu dari Tuhan. Saya percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup. Suka, duka, air mata, tawa, kegagalan, keberhasilan, kesuksesan, kejatuhan, kebangkrutan, perjumpaan, kehilangan, perpisahan, semua pasti ada maksudnya. Dan bagaimana peristiwa-peristiwa hidup kita, semuanya itu ada sambung menyambungnya. Ada jalan ceritanya.
Seringkali orang menjadi kehilangan arah ketika dia hanya melihat kehidupannya sebagai cerita-cerita lepas. Yang diingat pasti peristiwa yang sangat berhasil, sangat sukses, atau sangat menghancurkan, peristiwa yang sangat menyedihkan. Hanya itu yang diingat. Tetapi kita lupa, sebelum kita naik ke atas, ada sebuah proses. Pelan-pelan Tuhan membawa kita ke atas. Mengapa? Proses menjadi sangat penting supaya kita, ketika kita di atas, kita tidak lupa dengan siapa asal usul kita. Dulu kita susah, dulu kita diinjek-injek sama orang, dulu kita itu nggak pernah dipahami sama orang, nggak pernah dianggap ada sama orang. Nah, ketika kita sudah di atas, kita ingat dulu kita nggak suka digituin. Maka ketika udah di atas, jangan nginjek-injek, jangan menindas orang-orang yang ada di bawah kita. Itu penting. Demikian juga sebetulnya kalau kita mau jatuh, itu Tuhan selalu udah kasih tanda-tanda. Tapi sayangnya tidak semua orang memahami, mendengar tanda-tanda itu. Dia pokoknya turun hidupnya udah kayak mobil tanpa rem, udah gerusuk aja, tiba-tiba udah jatuh, terempas dan sakit. Sakitnya itu sakit hati, sakitnya itu dalam, susah sekali disembuhkan. Nah, kita harus sadar ketika kita mau hampir turun, bagaimana nih prosesnya nih? Supaya pelan-pelan ketika kita ada di titik terdalam kehidupan kita pun kita udah siap. Kita udah punya ancang-ancang, kita punya jaga-jaga. Sebab kalau tiba-tiba jatuh bruk gitu, itu kan sakit, tulang bisa patah. Tapi kalau pelan-pelan kita ambil ancang-ancang, meskipun kita ada di titik terdalam dalam kehidupan kita, kita tidak akan terluka. Minimal kita siap di situasi yang seperti itu. Nah, maka dari itu pentingnya saudara-saudara proses-proses kehidupan yang harus disadari. Pentingnya doa, pentingnya waktu hening. Tuhan lagi mau membawa aku kemana nih? Tuhan lagi mau mengarahkan aku kemana nih? Tuhan lagi mau mengajak aku kemana? Nah, kemarin dalam kunjungan saya di Labuan Bajo ini, saya sempat mengunjungi salah satu komunitas Kotongne Indonesia. Ada di Labuan Bajo. Kelompok Kotongne adalah kelompok yang berasal dari Korea, di daerah Kotongne namanya. Jadi ceritanya begini, ada seorang pastor yang suka bagi-bagi makanan untuk para gelandangan, untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang lumpuh, untuk orang-orang disabilitas, orang-orang kusta, bahkan para gelandangan, orang-orang miskin. Dia rutin berbagi makanan supaya bisa dimakan bersama-sama oleh mereka yang sangat membutuhkan. Nah, pada suatu ketika ada seorang pengemis gelandangan, dia selalu mengambil jatah makanannya lalu pergi. Kenapa orang ini tidak pernah mau makan di tempat? Nah, setelah berkali-kali pastornya lama-lama sadar, lama-lama kenal sama gelandangan ini, kemudian pada suatu ketika diikutin. Ketika si gelandangannya ini ambil, dia ikutin, pastornya ngikutin dari belakang, ini kemana sih? Jangan-jangan dijual lagi, jangan-jangan dibuang. Nah, si pastor ini begitu kagetnya, karena apa? Gelandangan ini, yang timpang ini, dia mendatangi kolong-kolong jembatan. Di situ ada begitu banyak orang-orang miskin, para gelandangan, homeless yang gak punya rumah, yang terbaring sakit tidak bisa ambil makanan. Tidak bisa ngantri makanan karena ada kelumpuhan atau sakitnya terlalu berat. Si pastor langsung mengalami sebuah pengalaman akan Allah. Dia berpikir kalau gelandangan yang miskin, yang timpang, yang gak sempurna, dia saja bisa berbagi. Dia saja bisa punya hati untuk orang-orang yang senasib dengan dia, bahkan lebih buruk keadaannya. Nah, di situ lama-lama si pastor semakin banyak dia membantu orang-orang miskin, sehingga komunitasnya menjadi begitu luar biasa berkembang di Korea, disupport oleh gereja, disupport oleh keuskupan, disupport oleh pemerintah, sehingga tempat Kotongne ini dikatakan sebagai rumah kasih. Kenapa dikatakan rumah kasih? Karena bukan hanya orang-orang sakit, orang-orang tua, orang-orang yang sudah tidak berdaya dirawat dengan kasih. Ini aja udah luar biasa. Karena seringkali panti jompo itu cuman orang tua atau orang sakit cuma diberlakukan seperti boneka atau seperti barang aja. Tetapi di Kotongne berbeda, mereka dikasihi.
Mereka diberlakukan seperti manusia yang berharga, bukan sampah yang harus disingkirin, bukan benda yang bisa dibanting-banting seenaknya, tetapi mereka diberlakukan seperti keluarga, orang yang dikasihi. Nah, ternyata yang mengalami kasih bukan mereka-mereka yang dibantu saja. Yang ikut merasakan kasih adalah mereka yang ikut membantu. Para volunteer, para imam, para suster-suster, termasuk juga orang-orang yang ikut membantu di sana. Mereka mengalami kasih yang luar biasa. Sampai-sampai oleh sekolah-sekolah di Korea, bagi anak-anak Korea yang mau belajar keluar dari diri, mereka dikirim untuk melakukan pelayanan di sana dalam beberapa kurun waktu tertentu, dan di situ mereka mengalami hidup mereka berarti. Ketika mereka keluar dari diri mereka sendiri, keluar dari cangkang-cangkang kenyamanan mereka, mereka bisa berbagi dan menemukan kasih. Apakah itu sebuah ironi, saudara-saudara? Apa sebabnya? Karena sering kali kita yang sehat, yang masih punya duit, yang masih bisa bergerak, yang masih punya keluarga, masih punya rumah, masih lengkap anggota badan tubuhnya, kesehatannya masih prima, rezekinya masih mengalir, kemudian juga jabatannya masih oke. Sering kali kita mengeluh, wah Tuhan, mengapa aku menjadi orang paling sengsara, paling sedih di dunia ini? Kita malu, saudara-saudara, dengan mereka-mereka yang dalam keterbatasan mereka, mereka justru menemukan kasih dan bisa memancarkan kasih. Ada sebuah cerita dari seseorang perempuan yang dirawat di Kotongne, namanya Elizabeth. Dia terkena meningitis atau kanker otak, radang otak. Dia tidak bisa berdaya apa-apa lagi, dari tubuhnya yang baik-baik saja merosot, merosot, merosot. Dia mengalami sakit yang sangat amat menyiksa dia. Badannya lama-lama habis, kepalanya juga lama-lama habis. Oleh dunia, orang-orang seperti ini pasti dianggap sebagai orang-orang yang ngabisin duit, orang-orang yang nggak ada gunanya, orang-orang yang pantas layak dibuang oleh dunia. Karena kan capek untuk mengobati, menemani orang-orang yang sakit berkepanjangan itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, butuh hati sebetulnya. Nah, tetapi saudara-saudara, saya akan membacakan puisi dari Elizabeth ini. Judulnya Aku Bahagia. Dia selalu mengatakan dalam ketidakberdayaannya, dalam kelumpuhannya, dalam badannya makin lama makin habis, aku bahagia. Kan aneh bin ajaib, kok kayak begitu bahagia? Dia selalu mengatakan I'm happy, I'm happy, I'm happy. Aku bahagia. Salah satu yang dia ungkapkan membuat dia bahagia katanya adalah Tuhan telah membuat dia seperti ini supaya dia bisa menjauhkan godaan-godaan dunia. Dia bisa menjauhkan dosa-dosa berat dalam hidupnya. Dalam ketidakberdayaannya, dia menemukan kasih Tuhan. Dan apakah Anda tahu, justru ketika dia melepaskan dirinya, dia bisa menyerahkan dirinya, dia bisa berserah sama Tuhan, dia malah bisa berkata, aku bahagia. Betul-betul mengalami kebahagiaan, dan kebahagiaan yang terpancar betul-betul dari Elizabeth ini. Dia bisa menjadi terang, sumber ketulusan, kedamaian bagi orang-orang yang merawat dia, bagi orang-orang sakit yang dirawat bersama-sama dia juga. Dia berkata dengan bangga, aku bahagia. Sampai dia akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya, tapi dengan tersenyum, dia tetap mengatakan aku bahagia. Nah, orang-orang seperti inilah saudara-saudara, kita harus belajar banyak dari mereka. Dalam ketidakberdayaan mereka, mereka tidak mengeluh, mereka tidak marah sama Tuhan, mereka tidak kecewa, mereka jalani, mereka terima hidup mereka, keadaan mereka, tapi bukan karena menyerah, bukan karena kalah, tapi berpasrah pada Tuhan, berserah pada kemahakuasaan Tuhan, membiarkan Tuhan yang adil bekerja dalam diri mereka. Mungkin badan mereka sakit, tapi rohani, jiwa mereka sehat luar biasa. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan Anda semua? Keluarlah dari cangkang-cangkang egoisme kita. Keluarlah dari pikiran-pikiran yang seringkali menyiksa kita. Semua tentang diri kita, semua harus tentang aku.
Tidak, saudara-saudara, karena hidup kita adalah juga untuk sesama. Saya Romo Yosef, banyak terinspirasi dari komunitas Kotongne, berkat-berkat Bible Learning, menjadi berkat-berkat juga buat banyak orang. Doakan saya terus ya. Terima kasih Anda sudah mensupport video-video Bible Learning dengan like, comment, share, subscribe. Saya bisa jadi punya kesempatan berbagi berkat buat sesama. Saya jarang sekali membantu panti-panti asuhan di Jakarta, di kota-kota besar karena mereka pasti sudah banyak donaturnya. Yang saya cari adalah yang di daerah-daerah. Maka kalau masa kuliah sudah selesai, saya punya waktu, saya biasanya pergi ke kota-kota sambil pelayanan, sambil berbagi berkat. Dan saya yakin berkat itu bukan berkat saya, tapi berkat Anda juga. Berkat-berkat yang saya terima, Tuhan telah menjadikan saya seperti ini, menjadi seorang pewarta di media sosial, dan Tuhan nambahkan lagi kemampuan saya untuk bisa berbagi banyak, berbuat banyak buat sesama. Terima kasih untuk Anda semua. Saya juga mendoakan Anda supaya kita bisa keluar dari diri kita, lihat sesama, lihat sekitar kita. Ada begitu banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Penderitaan, kesedihan, masalah kita, nggak ada apa-apanya sama penderitaan, kesedihan mereka. Saatnya kita membantu mereka. Ulurkan tangan kita. Salam. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi kita keliling-liling pulau untuk mencari mereka yang sangat membutuhkan belas kasih dari kita. Saya sedang ada di komunitas Kotongne Indonesia. Para suster-suster Korea berkarya merawat orang-orang sakit, merawat orang-orang yang dibuang, merawat orang-orang yang sangat membutuhkan belas kasih kita. Nah, bersama dengan saya ada salah satu anggota suster yang berasal langsung dari Korea. Mau tahu kayak apa? Apakah mirip Blackpink? Mari kita lihat. Suster, perkenalkan suster, namanya siapa? Nama saya Suster Thomas. Suster Thomas. Sarangamida. Sarangamida. Saya orang Korea. Suster, saya percaya teman-teman saya di luar sana begitu baik hati, mereka akan selalu siap untuk mensupport kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang seperti diperjuangkan oleh suster dengan kelompok Kotongne-nya ini. Nanti itu bagaimana suster? Apakah nanti suster bisa share nomor rekening kalau boleh? Gitu ya. Teman-teman semua jangan lupa kita support. Sayangnya saya terlalu malam di tempat ini, sudah jam 9. Mereka yang dilayani oleh para suster sudah pada tidur. Jadi lihat aja di YouTube pasti banyak. Kotongne berasal dari Korea. Bagaimana seorang imam di Korea tersentuh oleh belas kasih seorang pengemis yang mau berbagi nasi bungkusnya. Itu aja saya langsung tersentuh. Kalau mereka yang kekurangan aja bisa berbagi, apalagi kita yang masih sehat, masih penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Mari kita berbagi. Salam. Ada satu lagi yang ketinggalan, ternyata bukan sekedar dana yang dibutuhkan, tetapi adalah tenaga. Orang-orang muda yang punya hati yang mudah tersentuh, yang punya hati yang mudah dengan berbelas kasihan. Kalau orang Indonesia udah ada belum suster yang bergabung di tarikatnya suster? Ya, satu orang. Baru satu dari 200.000 orang Katolik di Indonesia, sedih sekali. Saudara-saudara, yuk ikut bergabung, melayani, berbagi. Bisa ke Korea, bisa di sini juga melayani orang-orang yang sangat membutuhkan belas kasihan kita. Maka lagi-lagi ditunggu ya, tenaga. Saya mengetuk anak-anak muda, usianya berapa suster? Setelah SMA, siapa pun. Setelah lulus SMA boleh bergabung. Nanti dikasih juga nomor telepon untuk menghubunginya ya. Oke, ternyata suster butuh orang. Anda salah satunya. Bye-bye, makasih. Welcome to Biara Kotongne. Sarangamida. Sarangamida.